Siapa sih yang nggak tahu PT Indofood dan juga PT Mayora? Contoh dari perusahaan besar di negeri ini. Yuk sama-sama kita bahas mereka di podcast ini. Happy watching! Assalamualaikum, selamat datang di podcast kami, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aini sebagai moderator yang akan memandu bincang-bincang kita pada kali ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membandingkan dua brand yang jenis yang sama. Nah, yaitu PT Indofood, PS, PT Mayora. Nah, dari masing-masing brand ini nantinya akan dipaparkan oleh dua orang teman aku nih yang kece banget pokoknya. Mungkin boleh langsung perkenalan aja ya. Yuk. Oke, halo semua, nama aku Okta di sini tentunya. Nanti aku akan menjelaskan tentang PT Indofood yang kece dan keren banget nih. Halo semua, namaku Dwi Cahyani. Di sini aku akan memberikan informasi terkait PT Mayora yang tentunya nggak kalah kece sama keren nih dari PT sebelah. Wah, baru awal aja udah tegang nih. Santai dulu lah. Oke, seperti yang kita ketahui ya, dua brand ini kan bergerak di sektor yang sama, yaitu makanan, minuman, dan sebagainya. So, di sini kita akan membandingkan apa sih perbedaan mereka dari segi siklus hidup, segmentasi perusahaan, value-nya, dan strategi pemasarannya. Nah, siapa sih kira-kira yang terbaik dari dua brand tersebut? Karena mungkin teman-teman di rumah udah pada gak sabar ya, langsung kita mulai aja nih. Gimana nih dari sudut kanan dan sudut pandang kiri? Apakah sudah siap? Udah siap dong pasti. Siap. Wah, oke nih langsung kita mulai aja ya. Cekidot. Oh iya, pertama aku pengen tahu nih, gimana sih siklus hidup dari masing-masing brand? Boleh kali ya teman-teman menjelaskan dengan singkat. Mungkin dari PT Indofood dulu, silahkan. Oke, aku jelasin ya siklus hidup produk dari PT Indofood. Yang pertama tuh ada tahap perkenalan. Perusahaan ini tuh didirikan dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma tanggal 14 Agustus 1990. Pada tahun awal berdiri, masih sangat jarang nih ditemui pesaing-pesaing yang sejajar dengan produknya. Karyawan yang dimiliki oleh PT Indofood pun juga masih sangat sedikit, sekitar 200 orang aja. Terus awalnya tuh pendirinya juga masih sedikit variasi penjualannya. Lalu ada tahap pertumbuhan. Pada tahap ini pihak dari perusahaan udah punya cabang yang sangat banyak dan beberapa variasi rasa juga yang udah berbeda-beda. Nah, pada tahap ini perusahaan udah mulai melemahkan periklanan di waktu pertama kali melakukan penjualan dan distribusi yang sangat signifikan dikarenakan rasa yang sangat pas di lidah masyarakat pada waktu itu. Lalu berlanjut ke tahap kedewasaan atau kematangan. Jadi pada tahun 1990 ini PT Indofood mencapai penjualan yang sangat menguntungkan bagi perusahaan karena melakukan beberapa riset untuk memperbaiki kualitas produk yang dijual. Dan pada tahap ini pula nih muncul banyak berbagai variasi rasa dan macam-macamnya seperti Indomie spesial, terus ada Indomie vegan, Indomie regional flavor, dan juga masih banyak lagi deh. Terus tahap yang terakhir nih, kemungkinan akan mengalami tahap penurunan jika tidak melakukan inovasi produk yang dapat mengakibatkan masyarakat bosan akan kualitasnya begitu saja. Wah, asik nih. Lengkap banget ya penjelasannya. Keren deh. Jadi ternyata PT Indofood tuh nama awalnya gak langsung PT Indofood ya, tapi nama awalnya tuh PT Panganjaya Inti Kusuma. Kalau dari penjelasan tadi sih berarti PT Indofood udah melalui 3 tahap siklus hidup produk, perkenalan, pertumbuhan, dan kedewasaan, dan jangan sampai PT Indofood harus berada di tahap penurunan. Bukan begitu ya?
Iya, bener banget. Secara PT Indofood tuh bisa dibilang sebagai market leader dalam bisnis makanan yang udah melakukan penjualan dan terbilang sukses lah ya di bisnis internasional. Hal ini bisa menjadi peluang nih yang bagus untuk kemajuan perekonomian Indonesia. Ya, betul sekali sih. Itu penjelasan dari sisi PT Indofood ya. Ada tanggapan nggak nih dari PT Mayora terkait pernyataan yang udah disampaikan tadi? Ada Gimana? dong, ada dong pasti. Tadi kan ini ya ada pernyataan kalau PT Indofood tuh dibilang market leader dalam bisnis makanan. Yakin nih PT Indofood market leadernya. PT Mayora juga nggak kalah saing dong. Produk-produk makanan yang PT Mayora produksi nih juga udah banyak terjual di berbagai negara. Justru bisa jadi nih PT Mayora yang jadi market leader dalam bisnis makanan ya kan? Waduh, waduh. Ada yang nggak mau kalah saing nih rupanya. Oke deh, kalau gitu gantian dulu nih ya. PT Mayora bisa jelasin gimana sih siklus hidup produknya? Oke, boleh aku coba jelasin ya. Jadi, PT Mayora ini didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target market awalnya tuh hanya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Terus awalnya tuh produknya juga masih dikit dan segmen pasarnya juga masih kecil lah ya. Selanjutnya ada di tahap pertumbuhan. Jadi PT Mayora udah mulai terlihat mampu memenuhi pasar Indonesia. Perseron juga udah melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market itu bertambah sampai ke kawasan ASEAN. Lalu lanjut nih ke tahap kematangan. Jadi pada tahun 2013, PT Mayora mendapat kenaikan penjualan bersih nih senilai 14,3% dan memiliki 6 varian kategori untuk produknya. Lalu untuk tahap penurunan sama sih seperti PT Indofood, Mayora juga belum mengalami tahap penurunan, tapi sepertinya harus hati-hati karena PT Mayora nih dilihat belum bisa memaksimalkan utangnya karena dilihat dari persentase ROE-nya yang dibilang belum cukup bagus lah ya. Mungkin itu sih kalau dari PT Mayora. Waduh, waduh. Keren, keren, keren. Gak kalah detail nih penjelasannya dari PT Indofood. Ya dong, pasti. Mantep lah ya. Tapi nih, kita nggak bakal tahu siapa yang lebih unggul kalau cuma lihat dari segi siklus hidupnya doang. Nah, untuk siklus hidup seri lah ya, mungkin. Langsung nih kita next ke topik berikutnya. Nah, topik berikutnya itu ada segmentasi. Seperti yang kita ketahui, segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda. Pasti kalian udah paham lah ya tentang segmentasi. Boleh nih dijelasin segmentasi dari masing-masing perusahaannya. Dimulai dari segmentasi geografis dulu ya. Silakan. Oke, aku coba memaparkan segmentasi geografis ini dari contoh produk PT Indofood ya. Pertama itu produk yang udah terkenal banget di Indonesia bahkan di negara lain. Apalagi kalau bukan Indomie ya kan. Jadi Indomie ini merek produk mie instan dari Indonesia yang merupakan produk mie instan yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Produk ini pertama kali dibuat itu pada tanggal 9 September 1970. Kemudian dipasarkan ke konsumennya mulai tahun 1972. Nah, yang pertama dari sisi segmentasi geografisnya, produk mie instan Indomie ini dinilai cocok untuk seluruh masyarakat Indonesia, sehingga Indomie melakukan segmentasi geografis di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indofood juga memiliki jaringan industri mie instan yang terluas di Indonesia yang menembus sampai hampir ke setiap sudut kepulauan. Indomie juga nggak hanya memasarkan produknya di Indonesia aja loh, melainkan banyak juga di negara lain kayak Singapura, Malaysia, Nigeria, Cina, Jepang, Italia, dan juga Prancis. Bahkan ya di negara Nigeria itu Indomie menjadi salah satu makanan pokok.
Hah? Wow. Itu seriusan jadi salah satu makanan pokok di Nigeria? Terus dong, ya kali bercanda. Habisnya kelewat keren tahu nggak sih? Berarti Indomie udah terkenal banget ya di bisnis internasional. Kalau gitu pasti PT Indofood juga udah berpikir panjang nih buat nyesuaiin rasa Indomie yang sesuai selera banyak orang. Salut nih, salut. Kalau dari PT Mayora gimana nih segmentasi demografisnya? Oke, kalau dari PT Mayora sendiri nih, dia mengelompokkan segmen pasar berdasarkan pasar domestik dan juga luar negeri. Jadi pada pasar domestik dilakukan pengembangan ke semua wilayah, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, serta kota tanpa terkecuali. Sedangkan untuk pengembangan pasar internasionalnya, PT Mayora ini lebih berfokus pada segmen pasar dengan penduduk yang padat seperti Cina, Thailand, dan Vietnam dengan tujuan untuk meluaskan pasarnya. Wah, berarti terdapat perbedaan nih ya di sini. Kalau PT Indofood kan nggak menjual produknya khusus sih ke negara spesifikasi tertentu saja, jadi menjualnya ke berbagai negara. Kalau PT Mayora lebih berfokus pada segmen pasar dengan produk padat seperti Cina, Thailand, dan Vietnam. Gimana? Bener kan guys? Ya, Iya, benar betul. banget. Oke deh, kalau dari segmentasi demografis, gimana nih? Dari PT Mayora dulu kali ya, boleh jelasin? Oke, boleh. Kalau dari PT Mayora sendiri, segmentasinya berdasarkan ini ya, demografis itu tidak membuat segmen berdasarkan kriteria usia, tingkat penghasilan, ataupun kalangan spesifik tertentu. Karena kebanyakan produk Mayora ini dapat dikonsumsi dan dijangkau oleh semua kalangan dari berbagai usia, latar belakang pendidikan, pendapatan, ataupun gender. Jadi, Mayora dapat mencakup beberapa segmen pasar sekaligus dan tidak mengelompokkan segmentasi berdasarkan demografis secara spesifik. Gitu sih kalau dari PT Mayora. Oh, jadi bisa untuk semua usia, gender, dan berbagai kalangan ya kalau produk PT Mayora. Kalau PT Indofood gimana tuh? Gitu juga nggak? Kalau berdasarkan usia, salah satu produk PT Indofood itu kayak Indomie gitu contohnya ya, baik itu goreng maupun kuah, cocoknya dikonsumsi oleh usia remaja hingga dewasa aja. Nah, karena produk Indomie ini kan punya rasa rempah yang kuat ya, terus jadinya nggak cocok gitu buat balita. Terus usia remaja dari 15 sampai 24 tahun ini yang merupakan konsumen terbanyak yang mengonsumsi produk mie instan. Gitu sih. Berarti ada persamaan dan perbedaannya nih dari kedua perusahaan. Baik PT Indofood ataupun Mayora, produk yang dihasilkannya sama-sama untuk berbagai kalangan dan gender ya. Tapi ada perbedaan juga nih dari segi usia, di mana produk Indomie PT Indofood nggak boleh dikonsumsi oleh bayi dan balita. Oke deh, lanjut ke segmentasi yang terakhir nih kali ya, yaitu segmentasi psikografis. Kira-kira siapa dulu nih yang mau duluan jelasin? Dari PT Mayora dulu deh, nggak apa-apa. Oke, Oke, boleh. Ngalah ya ceritanya. Jadi untuk segmentasi psikografis yang dilakukan oleh PT Mayora ini adalah dengan menyesuaikan produk dengan kebutuhan dan juga gaya hidup konsumen. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian pada konsumen untuk menemukan kebutuhan apa sih dan keinginan apa dari para customer yang disesuaikan juga dengan budaya dan lifestyle dari masing-masing konsumen sehingga PT Mayora dapat diterima dengan mudah oleh konsumen dengan latar belakang yang berbeda-beda. Gimana, keren kan PT Mayora menjawab kebutuhan konsumen banget lah ya. Iya deh, iya.
Tapi PT Indofood juga gitu kok. Salah satu produk PT Indofood kan itu Indomie ya, dan itu juga cocok untuk dikonsumsi oleh semua karakteristik masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki gaya hidup cenderung konsumtif dan praktis. Nah, makanya nih Indomie sering banget dikonsumsi kalau lagi pengen hemat. Kayak misal ngekos gitu, rata-rata pasti mereka nyetok Indomie kan. Waduh, waduh, bener nih. Jangankan anak kosan nih, orang-orang yang tinggal di rumahnya sendiri pun juga banyak kok yang nyetok Indomie. Iya asli, bener banget. Aku salah satunya. Cak, di rumah kamu juga nyetok Indomie kan? Aku deh, jangan malu-malu gitu. Eh, ada lah. Ya aku mengakui kok emang suka stok Indomie juga di rumah. Bukan, berarti PT Indofood emang yang paling keren, ya kan? Nggak bisa gitu lah, tahan dulu. Mayora tetap yang paling keren lah. Ya udah kalau gitu kita tanya ke moderator aja gimana. Eh Moderator gimana nih menurut kamu yang paling keren, PT Indofood atau PT Mayora? Hei, sabar dulu nih. Belum selesai tahu. Udah disuruh milih aja yang mana yang lebih keren. Ya, siapa tahu gitu. Aini udah punya pendapat yang kuat tentang perusahaan apa nih yang lebih keren di bidang makanan ini. Tapi aku pribadi nih kalau disuruh milih dari segmentasi perusahaan lebih ke PT Indofood sih. Soalnya banyak beberapa dari produknya yang udah go internasional kan. Tapi Mayora juga ada yang go internasional ya kayak biskuit Roma dan Kopiko. Tapi jadi bingung sih ya. Ya udah nih langsung aja kita next ke pembahasan berikutnya aja. Nah, untuk topik selanjutnya tuh ada value. Boleh nih kalian jelasin value dari masing-masing perusahaan. Tadi kan udah dari PT Mayora, mungkin gantian kali ya sekarang dari PT Indofood nih. Silakan. Oke, siap. Makasih loh. Udah dikasih kesempatan duluan. Jadi value dari PT Indofood tuh selalu berinovasi untuk menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen nih. Karena seperti yang kita tahu kan, kebutuhan konsumen tuh sering berubah. Tapi dengan berinovasi ini, Indofood berusaha dengan harga yang terjangkau juga. Seperti contohnya nih, PT Indofood meluncurkan mie yang lebih sehat yaitu Super Mie Nutrimi rasa stik ayam di kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini yang telah mendorong bertumbuhnya tingkat kesadaran masyarakat akan gaya hidup yang lebih sehat. Produk mie baru ini dibuatnya tuh pakai brokoli, rasa gurih kaldu jamur, juga dilengkapi dengan topping jagung maupun wortel. Dan untuk harganya itu sendiri, Super Mie Nutrimi ini memiliki harga yang terjangkau, bahkan bisa dibilang tergolong murah lah ya. Karena hanya dengan mengeluarkan Rp3.500 aja, kita bisa membeli satu bungkus mie instan yang lebih sehat ini. Wah, moderator belum di-unmute nih. Iya nih. Gak apa-apa, nggak usah grogi gitu moderator. Keren ya PT Indofood. Bentar. Aduh. Tapi aduh, jadi pengen nyobain banget nih. Kayaknya enak sih ya malam-malam gini. Udah gitu harganya itu loh terjangkau banget meskipun kualitasnya sangat bagus dan lebih sehat dibanding mie instan lainnya. Udah pasti dong, makanya yuk beli yuk buat nyetok mie di rumah. Yuk beli. PT Mayura juga beli yuk. Gampang. Ayo nih balik ke topik. Kalau dari Caca gimana nih? Apa value dari PT Mayora? Oke, ini PT Indofood kayaknya promosi mulu dari tadi. Oke, lanjut ya. Jadi value dari PT Mayora atau keunggulan yang dimiliki oleh PT Mayora ini ada di kualitas,
diferensiasi dan juga inovasi produk yang didukung dengan strategi pemasaran yang berfokus kepada konsumen yang menjadi andalan untuk dapat bersaing di dalam dan juga di luar negeri. Jadi PT Mayora ini berpedoman terhadap kualitas, diferensiasi, dan inovasi produk karena tidak hanya dapat untuk menarik konsumen untuk membeli, tapi dapat meningkatkan produk yang dihasilkan agar tetap dapat bersaing di pasar dalam dan juga luar negeri. Dan gak lupa juga nih brand-brand atau merek-merek andalannya seperti Roma, Torabika, Bembeng, Astor, Kopiko, dan masih banyak lagi adalah merek yang memiliki unsur heritage yang kuat. Jadi mampu membuat ikatan emosional di hati konsumen sehingga dapat bertahan di top of mind konsumen sampai saat ini. Waduh, waduh, waduh. Gawat nih, gawat. PT Mayora juga keren banget deh. Nggak kalah dari PT Indofood. Makin dibuat bingung nih siapa yang lebih unggul sebenarnya. Ya kan, udah dibilang Mayora tuh keren banget lah. Iya deh, keduanya punya value yang sama, bagus kok. Kita lanjut dulu nih ke topik berikutnya. Nah, di topik berikutnya itu ada strategi pemasaran. Setelah mengetahui banyak hal tentang produk dari masing-masing perusahaan, aku mau tahu nih gimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Indofood dan PT Mayora. Silakan. Oke, dari yang keren dulu kali ya, Mayora. Jadi, strategi pemasaran Mayora ini menggunakan beberapa media dan salah satunya itu aktif mendirikan stand di berbagai daerah dan di berbagai kegiatan yang sekiranya dapat menarik minat konsumen terhadap produknya. Terus media yang digunakan oleh PT Mayora ini contohnya itu ada berita, acara, video, foto, dan juga iklan. Akan tetapi memang untuk yang iklan nih agak sedikit minim sih untuk PT Mayora. Terus salah satu strategi yang dilakukan oleh PT Mayora adalah strategi sales promotion dan juga event sponsorship. Jadi sponsorship ini kalian pernah nonton gak sih drama Korea Vincenzo yang Song Joong Ki itu? Pasti pernah kan? Pernah kan, Okta? Iya, pernah kok. Nah, di situ kan ada Kopiko tuh, muncul tuh permen Kopiko. Nah, itu salah satu bentuk pemasaran dari PT Mayora. Keren kan sampai ke Korea loh. Ya, kalau yang itu sih aku mengakui ya, itu emang keren banget lah ya, PT Mayora. Tapi PT Indofood juga keren. Nih, aku jelasin ya. Kalau strategi pemasaran dari PT Indofood, ini PT Indofood tuh kerap gencar melalui media elektronik nih, khususnya televisi, yang mana udah banyak masyarakat Indonesia juga kan yang punya televisi. Terus dengan promosi massal ini, dengan menggunakan periklanan yang menarik, PT Indofood tuh mengupayakan untuk menanamkan brand produk kepada konsumen agar semakin kuat posisinya pada brand image konsumen. Selain melalui media elektronik, Indofood juga melakukan promosinya tuh dengan cara menjadikan produknya itu seperti Indomie nih ya, sebagai sponsor acara-acara besar, baik yang disiarkan langsung di televisi maupun enggak. Lalu di Indofood itu juga menggelar berbagai event-event loh, kayak lomba-lomba gitu juga buat menarik minat masyarakat dan membeli produknya juga itu dilakukan oleh PT Indofood. Oh iya, sama tahu ini nggak sih jinglenya Indomie yang kayak gini nih. Indomie seleraku. Nah, itu tuh juga salah satu bentuk promosi dari PT Indofood. Waduh, waduh. Makasih banget nih kepada Okta dan Caca yang udah jelasin dengan detail banget. Iya, sama-sama. Sama-sama. Aini. Jadi gimana nih menurut kamu ini perusahaan mana yang strategi pemasarannya lebih efektif? Aduh, lagi-lagi ditanyain nih. Kalau menurut pribadi aku sih, strategi pemasaran yang lebih efektif tuh PT Indofood. Karena merek-mereknya tuh
bisa eksis dan juga jinglenya tuh terkenal gitu. Tapi bukan berarti strategi pemasaran PT Mayora gak bagus ya. Udah gak kerasa nih kita udah ada di penghujung podcast. Coba yuk kita rekap aja nih apa saja yang udah kita bahas. Awal-awal kan siklus hidup nih, terus segmentasi pasar, terus Ini segmentasi perusahaan, iya. value, terus yang terakhir itu ada strategi pemasaran. Wah, terus siapa nih jadinya yang menang? Sebenarnya dua-duanya top sih ya untuk siklus hidup produk, segmentasi pasar, dan value-nya seri kok. Cuma dari strategi pemasarannya nih, menurut aku PT Indofood tuh lebih sedikit unggul dari PT Mayora. Tapi pokoknya sama-sama the best deh. Gimana? Okta setuju nggak? Setuju banget dong. Ya, kalau Okta setuju, pasti setuju ya. Gimana sih? Pasti setuju, karena tadi kan bilang strategi pemasarannya yang lebih unggul kan. Setuju banget dong pasti. Iyalah, dia kan di pihak ini, Indofood. Oke deh. Makasih ya kepada Okta dan Caca yang udah mau sharing-sharing nih. Semoga apa yang kita bicarakan di hari ini bermanfaat untuk kita dan juga yang menontonnya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata atau perbuatan. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah, Dadah. Ya, Mayora ya. Enggak PT Indofood. Makasih. Mayora. minyak.